suatu sekolah, terdapat dua anak bersahabat sejak SMP, bernama Rena dan Kairo. Kairo memiliki perasaan untuk Rena, tapi Kairo tidak terlalu pintar, sehingga Rena ingin mengubah hal itu. Rena, sebenarnya aku suka kamu. Hah? Kamu mau nggak jadi pacar aku? Aku sebenarnya juga membagi perasaan padamu, Kairo. Tapi kamu gak terlalu pintar kan? Begini saja, kita bisa berpacaran jika kamu berhasil menjadi ranking 1 di sini. Sejak saat itu, Kairo mulai belajar keras untuk meningkatkan peringkatnya. Beberapa bulan kemudian, akhir semester pun muncul. Sehabis mendapatkan informasi tersebut, Kairo pun berjalan ke arah Rena. Rena, lihat aku ranking 1. Jadi mulai sekarang kita pacaran ya. Aku udah janji. Ya udah deh, baiklah. Oke, sekarang kita pacaran. Setelah setahun berpacaran, mereka akan lulus jenjang SMA. Sudah memikirkan tujuan pendidikan selanjutnya. Kairo ingin masuk seminari dan menggemukakan keinginannya ke pacarnya. Rena, aku mau masuk seminari. Bagaimana menurutmu? Hah? Berarti kita gak bisa ketemuan lagi dong kalau kamu masuk. Tidak, gak boleh. Tapi aku ingin masuk sana. Itu impianku sejak kecil, Ren. Kenapa kau tidak mau mendukungku? Karena kalau kamu masuk, berarti kita gak bisa pacaran lagi. Abis itu pasti kamu gak punya waktu untuk ketemuan sama aku. Pokoknya gak boleh. Ah, udahlah. Hubungan mereka merenggang. Sementara, sifat Rena akhirnya berubah sejak saat itu. Ia jadi malas melakukan apa-apa. Teman-temannya yang melihat hal itu ikut prihatin dan memutuskan untuk bicara dengan Rena di sekolah. Chris, kita samperin Rena yuk. Semenjak berantem sama Kairo, dia jadi kayak gini. Oke, ayo. Rena, kamu kok sendirian aja di sini? Cia, Krista, kalian ngapain di sini? Mending kita ngobrol bareng yuk. Kayaknya kamu butuh teman cerita deh. Oh, oke, boleh. Mereka kemudian berbicara bertiga di taman sekolah. Oh gitu. Kalau kataku, mending kalian putus aja deh. Tapi aku nggak mau meninggalkan dia. Mending kalian fokus ke pendidikan kalian masing-masing. Pasti nanti jarang ketemu juga sama jarang kontakan. Iya juga sih. Kalau mengenai cinta itu bisa lain kali, tapi kalau karir itu lebih penting daripada cinta. Iya, saran dari kita sih putus aja ya, tapi coba nanti kalian bicarain lagi lebih lanjut. Betul sih kalian. Ya udah deh, aku sama Kairo akan membicarakan hal ini terlebih dahulu. Terima kasih ya Cia, Krista, kalian baik banget sama aku. Sama-sama. Setelah mendengar saran dari sahabatnya, Rena kemudian mengetik sebuah pesan kepada Kairo sepulang sekolah. For our future kids and dogs, I thought we'd be married, two pillars firm and proud. But real love is a verb. I get it now. My youth is in your past. You'll always have that. And though it didn't last, I hope our paths cross again. If time heals all, it's a lousy doctor or a half-baked thought. 'Cause I still can't block you. I came upon family and thought I was stifled. Thought my freedom endangered. I was just young and entitled, and you taught me a lot. Itulah keputusan akhir dari hubungan mereka. Tidak terasa mereka pun lulus dari SMA dan akhirnya melanjutkan karir mereka selanjutnya. Begitupun Kairo yang akhirnya masuk menjadi pelajar di seminari. Hei kamu, ayo kita dipanggil sama Romo. Loh, kamu yang dulu, kamu juga masuk seminari. Lah Kairo, aku juga masuk di sini. Bukannya kamu harusnya sama si itu ya? Oh ya udah, kita ke ruangan Romo bareng-bareng. Ayo. Jadi
Kamu akhir-akhir ini hidupnya gimana sih? Aku sebenarnya biasa aja sih. Oh, aku juga. Cuman alasan kamu masuk seminari apa? Aku cita-cita aku sebenarnya pengen jadi Romo dan ingin membanggakan orang tuaku. Wah, hebat ya. Semoga kita bisa lulus ya. Amin. Beberapa bulan kemudian, Aduh, kayaknya hubungan aku sama Kairo makin buruk deh sehabis kita mulai pacaran diem-diem. Emangnya dia sejarang itu yang ngabarin kamu? Mending kalian putus aja deh, karena kan makin kesini kalian makin jarang komunikasi. Iya sih. Menurut aku dia nggak bisa bagi waktu buat pacaran sama buat belajar. Jadi itu udah tanda-tanda. Kalian tuh udah gak cocok dari awal. Betul juga kalian. Ya udah deh, aku akan memutuskan dia. We'll love others. We'll drift apart. But every time I sing a song, you won't feel very far. The future's ours to write. The songs, the scars, the light. I'll catch up with you some other time when our paths cross again. Cross again. sayangnya hubungan Rena dengan Kairo berakhir sampai di situ. Sebenarnya, Rena masih tidak rela, akan tetapi ia akhirnya merelakannya. Semenjak putus, mereka tidak pernah berkomunikasi lagi. Masing-masing dari mereka menjalankan kehidupannya. Beberapa hari kemudian, teman-teman SMA Kairo dulu mengadakan event reuni bersama. Kairo kemudian menghadiri event tersebut. Tiba-tiba, seseorang menghampirinya. Lu Kairo kan? Beda banget muka lu. Lu Sasi ya? Berarti lu masih ingat gua aja. Gua denger lu masuk seminari ya? Iya nih, Oh, seminari di mana? di Jakarta. Oh, bagus dong. Tapi emang lu gak bosan belajar terus? Bosan sih ada, tapi ya mau bagaimana lagi, itu udah jalan hidup gua. BTW lu kok minum-minum? Emang gak takut? Takut apaan? Ini justru cara gua buat have fun. Mau lu gak pernah di seminari? Emang boleh begitu di seminari? Lagian gue juga takut kali. Ngapain takut? Ini kan lu bisa have fun. Ya ampun, cobain aja sumpah. Enak juga ya. Nah kan, apa gue bilang? Boleh juga saran lu, kayaknya gue bakal coba tiap hari. Nah, lupain aja seminari-seminari lu. Mending kita have fun. Akibat pengaruh dari teman lamanya, Kairo akhirnya terjerumus ke dalam pergaulan bebas, yaitu merokok dan minum minuman keras. Perilakunya itu sering ia lakukan, sampai akhirnya pihak seminari ingin mengeluarkan dia. Angelo, sahabat Kairo yang melihat hal tersebut, kemudian panik dan menasihatinya. Kairo, kamu ngapain ngerokok di sini? Apaan sih lu, gak usah peduli. Kairo, kamu ngerokok di sini bisa dikeluarin loh. Kamu nggak takut apa? Kan kamu cita-citanya jadi Romo. Berisik. Kairo, kamu ngerokok kayak gitu berarti kamu udah melanggar janji kamu sama Tuhan loh. Kamu nggak takut apa? Kamu udah melanggar janji kamu sama Tuhan. Mau kamu bertobat atau lanjut kayak gini? Gua nggak peduli. Yang penting itu urusan kamu sama Tuhan. Pikirkan kamu itu. Mendengar perkataan dari Angelo, Kairo kemudian terdiam dan berpikir bahwa ia selama ini telah berbuat dosa kepada Tuhan. Hingga Kairo pun kemudian memilih untuk berhenti dan tobat. Seiring dengan berjalannya waktu, Kairo pun fokus ke dalam studi bersama dengan sahabat-sahabatnya di seminari. Semua usaha ia kerahkan untuk menggapai impiannya, hingga akhirnya dinyatakan lulus menjadi Romo. Setelah menjadi Romo, gereja tempat ia bertugas mengadakan program berbagi kasih setiap bulannya. Kairo pun kerap mengunjungi rumah para umat
yang membutuhkan dan berbagi. Romo, terima kasih sudah datang. Kunjungan dan sedekah dari Romo untuk kami sangat berarti bagi kami. Sama-sama Bu, semoga itu bisa bermanfaat bagi Ibu. Terima kasih Romo. Iya Nak, semoga sama-sama Nak. Sedikit demi sedikit, Kairo yang sekarang sudah menjadi Romo. Kemudian karirnya semakin melesat hingga ia mendapat panggilan ke negara lain yaitu Vatikan. Setelah kurang lebih setahun di Vatikan, Kairo akhirnya kembali ke Indonesia. Vero. Wih, baru balik dari Vatikan nih. Hehehe, iya nih. Lu tahu nggak mantan lu tuh si Rena katanya mau nikah. Hah, bohong ya? Enggak, sejak kapan gue bohong? Kairo tiba-tiba terdiam dan teringat akan masa lalunya bersama Rena. Vero, kok lu diem aja sih? Oh nggak apa kok, cuman teringat masa lalu aja terus semoga pernikahan lancar ya. Tapi dia minta lu jadi romonya. Tak disangka, Rena mantan Kairo sekarang sudah akan menikah. Saat hari pernikahan Rena, Kairo menjadi Romo yang memberkati pernikahan mereka berdua. Aku menerima engkau Rena sebagai istriku yang sah. Saya berjanji untuk setia padamu dalam suka maupun duka, dalam kaya maupun miskin, dalam sakit maupun sehat. Saya akan mencintai dan menghormati engkau seumur hidupku. Demikianlah yang sebenarnya. Aku, Rena, menerima engkau Kate sebagai suamiku yang sah. Aku berjanji untuk setia padamu dalam suka maupun duka, dalam kaya maupun miskin, dalam sehat maupun sakit. Saya akan mencintai dan menghormati engkau seumur hidupku. Demikian janji setia saya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang telah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkatnya pada kalian berdua. Yang telah dipersatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Takdir yang tidak merestui hubungan Kairo dan Rena membuat mereka menjadi asing satu sama lain. Ketika mereka dipertemukan kembali, harapan untuk bersatu menjadi runtuh karena munculnya orang baru di antara mereka. Kairo yang sebenarnya masih menyimpan rasa suka, tetapi ditutupi oleh rasa malu, memutuskan untuk membuat sepucuk surat kepada Rena. Dari drama ini kita bisa menarik kesimpulan. Pilihlah Tuhan di atas segalanya. Karena hubungan dengannya akan memberikan cinta yang sempurna dan abadi. Sementara cinta kepada sesama makhluk bisa berubah dan kadang menyakiti. Serta Tuhan akan mempersiapkan segala yang terbaik jika kita menyerahkan hidup dan perasaan kepadanya. Sekian dari drama kami, terima kasih.